Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum secara formal ya, PMD itu berdiri sebagai bentuk yayasan, memang kami sudah kenal dulu dengan Ibu Lili, di mana beliau sebagai seorang bisa dikatakan motivator di masyarakat ya, khususnya di desa Dencari ini, untuk menggerakkan keswadayaan daripada masyarakat itu. Beliau berjuang pertama tidak mandang masalah agama ya, karena sebagai kemanusiaan aja, sehingga desa Dencari bisa dikatakan ada kemajuan lah sampai mencapai predikat juara ya. Lalu kami berkenan dengan beliau datang ke rumah, memperkenalkan diri untuk menyampaikan gagasan secara formal untuk berdirinya Padu, yayasan yang bergerak di bidang terutama mengurusi masalah para mu'alafnya. Yayasan YPMD ini kiprahnya adalah untuk menaungi para mu'alaf yang ada di Padu ini. Alhamdulillah dengan cerita beliau apa yang disampaikan itu, dan sekaligus kami diundang untuk meresmikan yayasan YPMD. Alhamdulillah bisa berjalan, dan itu pun yang diundang bukan dari kalangan muslim aja, para pejabat daerah, kemudian dari aparat kecamatan dan aparat desa, kelurahan itu desa itu diundang, bahkan desa adat pun diundang hadir pada waktu itu. Dan kami selaku ketua MUI juga selain untuk meresmikan itu, kita menitipkan kepada desa adat, aparat kelurahan, dan termasuk aparat desa dan di situ aparat kecamatan. Mudah-mudahan ke depan YPMD tetap berjalan sesuai dengan visi misinya, syukur bisa ditingkatkan. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan di sini, inilah sumber dana, sehingga setiap ada kegiatan tidak mungkin yayasan tidak ada tidak perlu dana dalam menopang tusinya, itu tidak mungkin, pasti perlu dana dan sebagainya. Nah itulah, maka perlu dipikirkan. Yang ketiga yang perlu kami sampaikan, yang perlu kaderisasi pengurus. Mudah-mudahan YPMD ke depan yang betul semakin baik dan semakin betul merangkul para mu'alaf yang ada. Bahkan bukan hanya sekedar ilmu, pemahaman, tapi bagaimana YPMD bisa merangkul bagaimana para mu'alaf yang ekonominya sangat lemah. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Ruangan rasanya sejuk sekali yang ini, Masya Allah, Mama ya. Nampaknya kita memang dipertemukan dalam situasi kebaikan dan keberkahan ini. Bicara tentang YPMD, ingat saya ketika masih tugas sebagai kepala kantor urusan agama Kecamatan Sririt, salah satu fungsinya adalah kami itu membina para mu'alafah yang ada di Kecamatan Sririt. Kenapa kok dibina? Karena kami tahu, karena para mu'alafah itu rata-rata masuk Islamnya adalah karena faktor perkawinan. Jadi mereka itu adalah yang para mu'alafah itu hampir 90% bahkan lebih faktor masuk Islamnya adalah karena perkawinan. Seiring dengan perkembangan itu kita lihat, mohon maaf, banyak suami yang kurang tanggung jawab. Kan gitu ya, banyak suami yang kurang tanggung jawab, sehingga memang harus ada keterlibatan pihak lain, utamanya kami waktu itu sebagai ya para kantor urusan agama
kecamatan, salah satu tusinya adalah pembinaan Majelis Taklim. Berkembang terus, dan Sri itu luar biasa, ya, dari perkembangan mu'alaf luar biasa. Maka ada kegiatan-kegiatan mu'alaf itu ya kumpul, ngaji bareng, ya ada yang yasinan, ada yang baca berjanji, ada yang baca Al-Quran, Iqra, macam-macam. Itu semua adalah berjalan seperti itu. Seiring dengan perjalanan waktu ini semakin banyak jumlah mu'alaf itu, ternyata semakin banyak jumlah mu'alaf yang terhimpun, persoalannya semakin kompleks. Utamanya adalah tentang pemahaman dan tentang pengamalan agama Islam itu sendiri. Jadi itu yang terjadi, sehingga kita motivasinya dalam perjalanan itu ada para mu'alafah itu yang ada yang sudah ngajinya bagus, sholatnya bagus, ada yang blank sama sekali, ada itu memang dinamikanya adalah seperti itu. Dalam perjalanannya kemudian dari beberapa pengurus itu komunikasi dengan kami, Pak, ini ada Yayasan Bali Mu'alaf Development, di mana ini? Apa itu? Saya bilang, ini Pak, ini yayasan ini didirikan untuk mengayomi para mu'alaf-mu'alaf, kan gitu Pak ya? Kan gitu ya, para mu'alaf-mu'alaf itu gitu. Terus gimana? Itu Oma yang ada di Dencar, saya belum kenal Oma, waktu saya belum kenal Oma, namanya siapa juga belum kenal itu ya. Nah, tapi karena ini adalah hal positif, hal baik, ya kami dorong, udahlah nggak apa-apa, gabung saja. Kalau untuk kebaikan gabung saja supaya punya payung hukum. Disitulah kami baru tahu namanya YMBMD, Yayasan Bali Mu'alaf Development itu gitu. Semula saya juga nggak tahu, semula juga nggak tahu. Setelah kami tahu yayasan ini adalah bergerak dalam bidang kemuliaan manusia, jadi saya lihat memang ini ada sesuatu yang kalau orang bermuskilah luar biasanya. Memang harus kita dukung, harus kita dorong, harus kita dampingi, dan harus kita bela. Ini adalah yayasan Bali Mu'alaf Development. Saya kira itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati para kiai, guru-guru kami hadir pada kesempatan ini. Ada Pak Kiai Rahmat Al-Bayhaqi, ada Pak Kiai Ali Mustafa, ada Pak Kiai Imam Syafi'i, dan Umar, juga rekan-rekan YBMD yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Nah, perjalanan YBMD, meskipun saya tidak dari awal ikut serta, tetapi saya melihat dan mendengar langsung pengakuan dan cerita masyarakat, termasuk cerita dari tokoh-tokoh kita tadi itu menggambarkan perjalanan YBMD yang luar biasa. Oma Lili sebagai induk dari semua gagasan ini didampingi oleh anak-anak muda luar biasa. Di samping itu, kedekatan dengan tokoh-tokoh ini yang juga tidak bisa kita pungkiri, bagaimana kemudian perjalanan YBMD ini luar biasa. Seperti tadi Pak Haji Rahmat misalkan, dari awal beliau ini selain sebagai figur tokoh di NU, beliau juga sangat memahami perjuangannya Oma Lili, sampai-sampai berpikir tentang kader dan bagaimana amal usaha untuk menghidupkan YBMD ke depan. Luar biasa. Kemudian Pak Ketua MUI sampai pada pendampingan dalam sebuah case ya, alhamdulillah bisa keluar dari Kumalut itu. Walaupun saya hanya mendengar cerita, tidak terlibat, tetapi ikut merasakan bagaimana Oma ketika bercerita dengan semangatnya, pengalamannya melalui masa itu. Dan Pak Haji Ali tadi juga menguatkan, luar biasa. Sekali lagi, kita tidak bisa menyerahkan urusan ini ke Oma dan YBMD. Maka sebagai peran tidak langsung, ini tokoh-tokoh ini juga memiliki segmen ya. Kalau tadi saya katakan Pak Haji Rahmat berkiprah di NU, Pak Haji Imam di Muhammadiyah, Pak Haji Ali di tengah-tengah sebagai orang MUI. Mereka ini luar biasa, bisa mengendorse banyak hal tentang program YBMD, dan mudah-mudahan nanti bisa bersinergi lebih terkait. Nah, kaitan dengan Kementerian Agama, kami alhamdulillah dilibatkan betul sama Oma, terutama dalam bagaimana mendukung pelayanan pendidikan di anak-anak mu'alaf ini. Jadi kami tidak bisa ikut terlibat di kegiatan pemu'alafan, tetapi kami sangat bangga bisa ikut mendukung
terutama dalam hal pelayanan pendidikan, dan ini adalah ruang gerak dan visi kami. Alhamdulillah TPQ di Kecamatan Banjar ditempatkan di Labuan Haji Omaya, dan itu berjalan. Kemudian beberapa kali kami juga ikut terlibat, mulai dari penyerahan izin operasional sampai kemudian beberapa kegiatan terakhir ini. Dan harapan saya menantang Oma dari BMD ini, ayo kita bikin pondok pesantren. Ya, siap. Dan dalam kaitan ini tentu pesantren mu'alaf. iya, tentunya kan begitu harapan kita. Tapi memang ada beberapa persyarat yang nanti harus kita penuhi untuk bagaimana terwujudnya satu pesantren. Ya, ada pengasuhnya, ada kiai, bu nyainya kan begitu kan. Ada santrinya minimal 15 orang mungkin, ada asramanya atau pondoknya, ada tempat praktek ibadah atau masjid musholanya, kemudian ada pengajaran kitab. Nah tentu ini kan tidak mungkin kita secara serta-merta, kita perlu bertahap, apalagi kemudian ini melibatkan banyak tokoh-tokoh yang memiliki peran dan kompetensi untuk itu. Jadi tantangan saya adalah bagaimana pengurus BMD seperti yang disampaikan Pak Rahmat tadi bisa mandiri, kemudian ke depan kita bisa berdikari untuk membangun manfaat lebih. Insyaallah Kementerian Agama dalam hal ini kami dari Seksi Pendidikan Islam siap mendukung. Sekarang sudah ada rintisan TPQ, kita lanjut pondok pesantren, bila perlu nanti lebih dari sekedar itu. Dan saya sangat luar biasa, terima kasih Pak Haji Rahmat. Saya anggap beliau sebenarnya sudah waktunya rehat ya, tetapi masih semangatnya luar biasa. Makanya saya banyak sekali angkat topi sama beliau, masih sanggup memikirkan, memberikan ide dan contoh buat kita. Pak Haji Imam, Pak Haji Ali udah pensiun, tapi masih melibatkan diri. Maka saya malu sama kalau saya kemudian ogah-ogahan gitu kan, karena iya masih berasa muda sih. Nah, kalau orang tua kami semangat, masa kami tidak semangat? Gitu. Terima kasih dilibatkan dan dihadirkan, mudah-mudahan menjadi barakah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kaderisasi ya, kaitan dengan mu'alaf, kita perlu kader-kader yang militan, yang betul-betul memahami tentang misi dan visi daripada YBMD itu sendiri ya. YBMD ini ke depannya, jadi generasi penerusnya memang sudah siap dan memang dan itu muncul tumbuh dari yaitu generasi YBMD. YBMD ini harus bersinergi. Harapan kami tentu memang terus sinergi ini mulai harus dibangun lebih intens lagi, mungkin ke Basnas untuk donasinya, mungkin ke lembaga wakaf mungkin ada apa yang bisa diambil, ke pesantren-pesantren mungkin yang bisa ada pendidikan gratis atau pendidikan yang diutamakan para mu'alafah, atau lembaga-lembaga lain yang bisa adalah yayasan yang bisa masukkan untuk peningkatan mutu pendidikan anak-anak. Saya kira ini juga memang harus dibangun dengan tentu jalin komunikasi dengan lembaga-lembaga yang ada, dan kalau perlu kerjasama. Melanjutkan penyampaian saya di awal dan mendengar beberapa catatan akhir para orang tua kita. Oma, sekolah TPQ yang sekolah di TPQ itu ada yang usia TK enggak? Ada. Jadi menjadi satu paket. Ya. Bisa saja TPQ dan RA itu menjadi satu paket, nanti sistem full day. Ya. Sistem full day, pagi pembelajaran formal, siangnya dilanjutkan dengan pembelajaran non formal. Sehingga paket pembelajarannya dapat 2. Ditambah dengan program pemerintah sekarang ini ada makan siang gratis, untuk nanti bisa dimaksimalkan perannya untuk meringankan beban makan siangnya kalau memang secara politik anggaran bisa di sana. Itu saya tunggu Mas Dava pesantren dalam kaitan kita bersinergi dengan para pihak. Kalau masalah Ustadz nanti kami bantu, kan gitu ya. Kemudian masalah perlembagaan formal untuk anak-anak TPQ menjadi RATK. TK nanti saya dampingi ke dinas, RA juga langsung di kami, bisa clear langsung itu kita cepat, sehingga nanti kan perjuangan cepat untuk memaksimalkan bagaimana tadi memfasilitasi anak-anak mu'alaf. Blok kaderan yang bisa secara sekaligus untuk dilakukan oleh YBM sambil jalan yang sudah ada terus meningkatkan diri, yang akan kita persiapkan.
Itu tantangan dan sekaligus selamat, mudah-mudahan bisa kita eksekusi bersama. Terima kasih, mudah-mudahan sukses dan berkah.